Sekali lagi, Nabi berpesan kepada kita, hati-hati dengan kedua kaki, hati-hati dengan kedua tangan, dan hati-hati dengan kedua mata. Jangan sampai jatuh kepada zina, yaitu ketika kita mendayagunakan seluruh anggota ini kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak dosa deh, lihat TV, banding-bandingin, gelis amat pas ningali pamajikan goreng amat, zina. Atau laki-laki juga, perempuan juga sama. Lihat artis cakep, ganteng, badannya masya Allah, ningali salakina buntelan hitun, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi memang racunnya ada di rumah kita ternyata, masya Allah. Padahal ingin nonton berdua, tapi saling membanding-bandingin. Wah, itu penyakit. Nauzubillah, nauzubillah. Ngeri. Terus, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaniyatun bi fathi az-zai wa sukunin nun. Zaniyatun wahidatun, satu kali berbuat zina. Satu kali berbuat zina. Zaniyatun wahidah, satu kali berbuat zina, tuhbitu, akan bisa menggugurkan, menghapuskan amala sab'ina sanatan, amal ibadah selama 70 tahun. Satu kali berbuat zina, 70 tahun amal ibadah kita dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Jangan coba-coba nyimpang di samping situ. Jangan coba-coba mampir di Kalimalang. Jangan coba-coba bapak-bapak ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Pengen tahu, berhenti dulu, pengen nyobain. Nauzubillah min. Ya, kenikmatan sesaat, mudaratnya seumur-umur. Nauzubillah. Satu kali zina, hukumannya adalah dilebur amal ibadah selama 70. Tapi ada yang lebih dahsyat. Gibah itu lebih dahsyat. Ada yang mengatakan gibah itu dosanya sama dengan zina 70 kali. Bayangkan, satu kali zina berapa tadi? 70 tahun. 70 kali kali 70, sok hitung. Nauzubillah summa naudzubillah. Zaniyatun wahidah, kata Nabi, tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali zina bisa menggugurkan amalan selama 70 tahun. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzanbin ba'da syirki." Tidak ada dosa. Tidak ada dosa setelah kekufuran, setelah kemusyrikan. A'zamu indallah, yang lebih besar di sisi Allah. Enggak ada dosa yang lebih gede setelah kemusyrikan, enggak ada dosa yang lebih gede setelah kekufuran dibandingkan dengan min nutfatin. Nutfah itu artinya setetes sperma, setetes air mani. Wada'aha, yang ia letakkan, yang ia simpan oleh seorang laki-laki, fi rahimin, di dalam rahim, la yahillu lahu, yang tidak halal baginya. Kita tahu dosanya musyrik itu bagaimana. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan terima dosa kemusyrikan, tidak akan memaafkan dosa musyrik. Nah, musyrik tuh gede banget dosa, kufur tuh gede banget dosanya, tapi ada di bawahnya. Di bawah levelnya, di bawah kekufuran, di bawah kemusyrikan adalah
ketika ada seorang laki-laki menyimpan spermanya di rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya, artinya zina. Ustaz, bagaimana kalau sekarang zinanya pakai alat kontrasepsi? Intinya adalah perbuatan zina perempuan dengan yang tidak halal, haram, dosa hukumnya. Makanya sekarang sama pemerintah, kemarin sempat rame, anak-anak pelajar dibagi-bagi kondom, dibagi-bagi alat kontrasepsi. Untuk apa? Untuk jaga kesehatan katanya. Berarti pemerintah sudah melegalkan perbuatan zina, termasuk orang tua kadang-kadang bilang begini, gak apa-apa sana jalan, hati-hati ya, tapi jangan sampai melakukan yang satu itu ya. Malah ada lagi yang lebih hebat, tapi ingat, awas, jangan sampai hamil. Anak sekarang pinter-pinter, biar gak hamil pakai apa? Udah, habis hubungan langsung minum obat. Kalau enggak hubungannya pakai alat kontrasepsi. Ini kan udah biadab luar biasa. Makanya alhamdulillah masih banyak orang-orang yang peduli tentang agama protes sehingga nggak tahu jadi atau tidak. Kayaknya tidak jadi. Yang PP 28 itu untuk memberikan kondom ke anak-anak pelajar biar mereka terjaga, terpelihara, biar sehat, biar nggak kena penyakit kelamin. Astagfirullah, na'udzubillah min. Artinya mereka melegalkan zina. Zina dibiarin. Yang nikah dua diramein. Islam menghalalkan kok. Saya masih ingat itu kisah dulu Agimnya. Masya Allah, sampai ibu-ibu ikut-ikutan. Udah rencana mau ke Bandung, dengar Agim nikah, sudi bos, nggak jadi. Ada yang alasannya, wah apaan kayak gitu. Ada yang alasannya, habis bukan sama saya, gitu. Macam-macam lah ini. Tapi yang jelas, yang halal dipermasalahkan. Itu pejabat kalau ke Jakarta emang nggak pada jajan. Yang di hotel apa yang ditutup sama Pak Anies? Alexis. Tuh Ustaz Mahdi mah apa? Soalnya Ustaz Mahdi kan advokat, lawyer, tahu. Itu kalau pejabat-pejabat dari daerah semuanya, makanya anggarannya gede. Jajan mereka di Alexis. Ini bukan rahasia lagi. Ini sudah merupakan kebutuhan yang mereka ninggalin keluarga berhari apa sebulan, kadang-kadang dinas ada pertemuan apa, itu mereka jajan, maka ditutup sama Pak Anies. Makanya pada benci banget sama Pak Anies Baswedan. Banyak yang benci sama Pak Anies. Kenapa? Banyak usaha-usaha mereka yang haram itu ditutup. Termasuk usaha yang terakhir apa? Yang di laut, reklamasi ditutup juga. Ini kan proyek mereka. Masya Allah. Nah jadi intinya bahwa musyrik adalah dosa. Ada yang besar di sisi Allah setelah musyrik adalah yaitu sperma yang disimpan oleh seorang laki-laki di rahim yang tidak halal baginya. Tapi ada hadis lain mengatakan anna zina akbarul kabair ba'dal kufri. Jadi zina itu termasuk dosa besar setelah kekufuran. Dalam hadis yang sahih lagi, anna akbarha ba'dal qatli, dosa yang besar setelah membunuh adalah zina. Jadi intinya adalah zina. Yuk, bismillah kita hindari. Karena hal-hal yang mendekati zina, handphone, mulai calling, itu mendekati zina. Udah mulai telepon-teleponan, pertama chat-chatan dulu. Ada apa saya? Suami bukan, istri bukan. Ada apa beb? Udah babe babi punya. Babe.
Suami bukan, istri bukan. Auzubillah. Mulai telepon beres video call. Beres video call, na'udzubillah min dzalik. What's next? Pasti maksiat. Itu namanya wala taqrabuz zina. Makanya daripada anak kita berbuat itu lebih baik nggak usah, batasi. Hanya sebatas untuk ujian saja. Setelah itu simpan kembali, nggak ada main-main HP. Sekarang kan ujian pakai online, itu kebutuhannya harus begitu. Dan memang diarahkannya ke sana sekarang. Ujian harus online, kepaksa anak-anak pada dibeliin HP. Online-nya mah belajar online gara-garanya pandemi waktu itu. Semua pada beli HP. Kenapa? Buat online pembelajaran. Karena tidak boleh ke sekolah. Online-nya paling 15 menit, 20 menit. Tips simpen. Main gamenya berjam-jam. Liatin gambar-gambar pornonya berjam-jam. Rusak otak anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya beruntung yang hidupnya di kampung, pelosok, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada radio, lihatnya bebek lagi. Untung kok namanya itu. Tiis ceuli herang panon, nggak terkontaminasi otaknya dengan hal-hal yang begitu. Masya Allah, na'udzubillah min. Makanya sekarang disusur sama mereka. Masuk ke kampung-kampung, narkoba masuk kampung, internet masuk kampung, biar otak anak-anak kita semuanya rusak semuanya, masa depan mereka rusak semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna li ahlin nari sayhatan min natni rihi farjiz zani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni neraka akan berteriak. Penghuni neraka akan teriak. Karena apa? Karena mencium bau busuk dari kemaluan para pezina. Di kemaluan para pezina nanti di neraka itu mengeluarkan bau busuk yang sangat, sehingga penghuni neraka semuanya teriak, "Woi, bau. Semua mencium bau itu dari kelaminnya para pezina yang tidak tobat. Sekali lagi, yang tobat malah yang cerita tuh. Kan ada pezina jadi masuk surga, pezina jadi waliullah. Bukan berarti kita ingin jadi wali zina dulu. Awas jangan salah. Ya. Beda nasibnya. Dia mah betul-betul husnul khatimah. Dulunya pezina, tobat, kembali kepada Allah, jadi orang soleh, menyadari akan dosa-dosanya, dan dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu. Perlu dicatat, kita pasti sudah melakukan itu semua. Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina mulut, dan lain sebagainya. Tidak ada halangan untuk kita terus tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah, kita minta dihapuskan segala dosa-dosa tersebut, perbanyak amal-amal baik, perbanyak amal-amal soleh kita. Jadi kata Nabi, inna li ahlin nari sayhatan min natnirihi zani. Sesungguhnya penghuni neraka akan berteriak karena mencium bau busuk dari kemaluan para pezina. Nabi bersabda dalam hadis lain, inna zanat tashtailu wujuhum nara. Wajah-wajah para pezina akan menyala api di wajahnya. Masya Allah, na'udzubillah min. Yang tidak tobat. Kalau yang tobat, insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Udah segitu dulu, serem ya. Insya Allah masih ada beberapa hadis lagi, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita disihat-afiatkan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat, zina mata, zina tangan, nyentuh-nyentuh yang gak halal, di kereta, di bis, di angkot. Ada yang suka iseng-iseng kan ya. Ada istilahnya tuh pejamret payudara, iseng payudara orang dipegang,
Itu kelainan jiwa, artinya gelo. Kelainan jiwa itu gelo namanya. Banyak yang begitu. Terus yang iseng-iseng pura-pura jatuh, ngajak dorong-dorong. Ingat, itu semua adalah dosa. Itu zina namanya. Mata liatin terus. Nauzubillah, apalagi di luar negeri. Di Indonesia aja udah begitu. Ya. Saya ingat teman saya waktu kita tugas di Singapura, tahu sendiri dandanan Cina Singapura. Enggak ada yang pakai baju bener. Kurang bahan semua. Pakai kutang tali kayak benang teh. Itu bulan puasa kita. Naik MRT kereta enggak dilihat, kelihat. Malah kata anak muda mah dilihat dosa, enggak dilihat mubazir katanya gitu. Nauzubillah min dzalik. Sampai teman saya bilang, sieun naon? Hafalan orang lalengitan, dia hafal Quran 30 juz. Hafalan orang sieun leungit, saya bilang, orang mah teu hafal Quran ieu. Saya candain itu, orang mah teu hafal Quran moal lalengitan. Ustaz bingung. Aku mah atuh orang tugas di dieu. Kita lagi tugas di sana, lingkungannya begitu. Ya udah geus coba istighfar we ka Gusti Allah. Minta ampun ka Gusti Allah. Duduk di depan, astagfirullahalazim. Di samping, astagfirullahalazim. Kiri, astagfirullahalazim. Istighfar we geus tahu. Ya. Dulu juga sama di angkot begitu. Ada perempuan-perempuan sok-sok malu, sok-sok nutup aurat, duduk dimiringin, tutupin pakai tas. Atau kenapa di rumah nggak pakai rok panjang, neng? Atau di angkot pura-pura ditutup takut kelihatan, menyender. Atau dari rumah aja. Ingat, orang naik angkot, perempuan kalau naik angkot itu ditutupin dadanya. Kenapa? Takut kelihatan. Atau kenapa di rumah nggak sekalian pakai kerudung? Biar aman naiknya. Ustaz, tapi masih bagus kumaha dah. Nggak ada bagus-bagusnya. Ini dada ngablak, tutupin. Atau dari rumah tutupin mah. Naik, duduk, menyamping. Rata-rata duduk di angkot perempuan yang pakai rok pendek menyamping duduknya. Kenapa? Takut kelihatan. Atau dari rumah pakai rok panjang, aman. Giliran ngaji aja pada ditutupin pakai hijab. Pernah di satu kampung begitu, saya ngajar ditutupin pakai hijab. Saya nggak lihat ibu-ibu ditutupin, saya ngajar ibu-ibu. Ibu tahu nggak saya lagi ngapain? Saya bilang saya lagi gogoleran. Saya bilang begitu. Kelihatan juga enggak sama ibu-ibu. Kalau mau bu, kalau mau begitu, ibu naik angkot pakai kurung ayam, tutupin pakai sarung. Ke pasar tong make harus pakai begituan biar nggak kelihatan. Hai ngaji ditutupan, hai keluar ke pasar dari tutupan. Naon beda, leuwih parah ke pasar atuh. Ngaji mah nu ningali dengan seorang ustad. Di pasar mah ratusan orang yang bisa lihat dia. Ini kadang-kadang fanatik salah gitu. Fanatik salah. Kok boleh laki-laki ngajar tutup pakai hijab? Hai keluar maneh kumaha? Jadi seimbang. Ngaji mah insyaallah atuh da insyaallah guru lagi moal cunihin ieu atuh. Guru lagi moal iseng, lebih iseng yang di pasar daripada ustadz yang sendiri di depan. Nah, jadi memang harus diberikan pemahaman masyarakat kita itu biar pada mengerti dan faham. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita terus berdoa ingin selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga di Isma, terutama anak-anak kita ya. Tapi insyaallah bapak-bapak mah ada mulai nu iseng mukaan foto-foto gambar-gambar porno insyaallah tinggal balik ke imah aya di imah halal. Ya.
Yang khawatir itu anak-anak kita, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan. Itu yang khawatir. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka prakteknya ya nauzubillah dengan yang tidak halal. Karena terlalu sering melihat hal-hal seperti itu, nanti akan ada kerusakan dalam otaknya. Nauzubillah min dzalik. Berpikir udah nggak normal, berpikir udah nggak jernih, berpikir udah nggak bisa. Kenapa? Otaknya udah penuh dengan racun-racun itu. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma'ana. Allahumma a'simna wa a'sim ma'ana. Allahumma irfa' darajatina warfa' darajati ma'ana. Minna du'a wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.